Halo Kamers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rezari Bastian. Saya adalah seorang digital marketer dan konsultan bisnis. Di channel ini saya aktif untuk men-sharingkan kepada Anda semua tentang digital marketing, bisnis, produktivitas, dan juga keuangan. Semoga dengan channel ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Dan tentu saja bagi kamu yang ingin mendapatkan informasi seputar ilmu tersebut, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dan juga bunyikan loncengnya ya. Dan pastikan juga komen, like, dan share agar nantinya manfaatnya semakin luas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kamu tentang 5 strategi marketing untuk Gen Z. Gen Z ini adalah merupakan generasi setelah generasi Y atau generasi milenial, yang dimana generasi ini adalah generasi yang lebih muda yang berkisar di antara tahun kelahiran 1996 atau 1995 sampai 2010. Nah, generasi ini bisa dibilang generasi yang penerus dari generasi Y, yang dimana generasi Z ini cara mereka dalam melakukan keputusan pembelian sungguh sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Maka dari itu cara untuk mempromosikan kepada generasi Z ini pun juga sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, setidaknya ada 5 cara atau 5 strategi agar kamu bisa memasarkan kepada mereka. Dan yang pertama, kamu harus memahami tentang hal Kids Getting Older Younger atau KJOI. Itu adalah seperti halnya pencapaian anak-anak sekarang ini jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau dulu kita mengenal istilah yang pertama itu 20 tahun pertama itu adalah fase fundamental, mempelajari segala banyak hal mulai dari dia lahir sampai dia akhirnya 20 tahun di awal. Kemudian meneruskan 20 tahun kedua itu adalah fase forefront, yaitu adalah sudah masuk dunia kerja, sudah berumah tangga, dan juga mempelajari banyak hal yang tentu saja tidak hanya sebatas ilmu-ilmu yang dasar saja. Dan 20 tahun ketiga itu adalah fase fostering, fokus sudah membangun keluarga, udah banyak, mungkin udah sampai ke tahap punya cucu dan sebagainya. Dan kalau di perusahaan mereka sudah melatih karyawan-karyawannya. Dan 20 tahun ketiga, fase final dalam kehidupan, ini salah tulis ya teman-teman. Fase yang keempat, itu adalah fase sudah pensiun dan menikmati sisa-sisa kehidupannya. Nah, menariknya pada generasi Gen Z itu ada istilah KJOI ini, yang dimana mereka life stage-nya sudah berbeda. Ada yang hanya 10 tahun aja sudah menjalani fase fundamental, entah itu mengikuti kelas akselerasi ataupun lain sebagainya, mereka bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan ketika fase yang berikutnya, fase forefront, mereka cukup menjalani bisa saja 1 tahun, beberapa bulan, atau bahkan lebih singkat daripada itu. Mereka juga lebih memfokuskan bisa mengajarkan ke berbagai banyak orang. Nah, istilahnya banyak anak-anak muda sekarang ataupun para kreator ataupun para pebisnis itu sudah dipegang oleh anak-anak muda. Itulah yang membedakan bahwasannya generasi Z, generasi Z ini adalah generasi yang benar-benar luar biasa untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, kalau dulu kita ada mengenal istilah 40 under 40 dan sekarang 30 under 30, mungkin ke depan bisa kita melihat bahwasanya ada 20 under 20 dan 10 under 10. Nah, ini merupakan percepatan dari generasi ke generasi yang tentu saja kita harus melihat perbedaan tersebut. Yang kedua, konsep AA atau as an advocate. Di dalam konsep marketing 5A, ada istilah aware, appeal, ask, act, dan advocate, yang dimana aware itu kesadaran, apel itu bagaimana cara mereka sudah mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan mulai bertanya, ya ask, dan juga act untuk bertindak sehingga mereka melakukan rekomendasi. Nah, di generasi Z ini mereka cenderung bertanya kepada orang-orang sekitarnya untuk mendapatkan referensi agar nantinya mereka pun juga terrekomendasikan produk atau layanan jasa apa yang nantinya mereka akan beli, seperti itu. Yang ketiga adalah customer experience atau CX, yaitu adalah kalau dulu kita bisa melihat bahwasannya mereka hanya fokus di produknya saja, tapi sekarang kita harus lebih ke berinovasi kepada customer experience-nya. Contoh saja ketika kita menjual kopi. Kalau dulu kita hanya menjual kopinya saja, jual produknya saja, jual sasetannya saja, tapi sekarang kita harus benar-benar menjual kopi di tempat yang khusus, yang nyaman, adem, enak untuk bekerja, ber-AC dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang mengerjakan tugas akhirnya itu dari kafe ataupun dari tempat kopi. Makanya kalau kita lihat
Sekarang banyak banget kedai-kedai coffee shop itu buka karena mereka menyasar adalah generasi-generasi anak-anak muda yang sekarang ingin lebih bersantai dan lebih menikmati cara mereka mengerjakan berbagai banyak hal, yaitu tugas kuliahnya ataupun tugas-tugas lainnya. Yang keempat adalah digital. Digital ini adalah fisikal dan digital. Istilah yang bisa dibilang ketika kita bisa berada di dunia fisik atau dunia nyata, kita pun juga harus hadir di dunia digital. Contohnya pertama web grooming. Contohnya ketika mereka mencari suatu produk ataupun layanan ataupun mobil katakanlah seperti itu. Seperti melihat tester di YouTube, mereka ya ketika awalnya mereka men-search dulu ke YouTube untuk bisa melihat mobil ini bagus atau tidak dan melihat ulasan-ulasan dan referensi yang ada di sana oleh sahabat mereka. Kemudian ketika sudah oke, mereka datanglah ke toko atau vendor dan untuk melakukan pembelian mobil seperti itu. Jadi awalnya mereka dari online, kemudian langsung dia ke offline ya ke kantor. Atau yang kedua, yang kedua itu adalah pengalamannya adalah mereka mencoba baju dan sepatu yang ada di mall-mall dan tahu ukurannya secara offline. Mereka langsung cek dulu di mall seperti apa. Nah, karena mereka melihat ini harganya mungkin berbeda, mereka mengeceknya, mencoba mencari juga di marketplace, yaitu adalah di dalam marketplace itu tadi, yaitu mencari baju, sepatu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itulah kita harus berada di dua dunia, yaitu adalah fisikal dan digital. Yang kelima adalah care atau keeping it real. Generasi Z mereka yang sedang mereka generasi Z ini mereka cenderung suka yang otentik. Contohnya adalah seperti Starbucks. Starbucks 33% menyukai karena dianggap kopinya enak dan ekspresinya menyenangkan. Akan tetapi 29% orang tidak menyukai Starbucks karena terlalu mahal dan kopinya tidak enak. Kemudian ada juga istilahnya usaha McDonald. 30% menyukai karena enak dan 3% mengatakan tidak sehat. Nah, hal inilah yang disebut market yang terpolarisasi dan disinilah bisa dibilang kita tidak bisa menyenangkan semua generasi karena mereka memiliki identitas dan hanya menyasar sebagian dari market. Makanya brand-brand besar itu hanya menyasar kepada yang benar-benar spesifik dari brandnya seperti itu. Tidak mau dia menyasar ke seluruh market karena bisa dibilang itu tidak sesuai nanti dari targetan yang akan mereka ingin capai seperti itu. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti subscribe channel ini dan jangan lupa komen, like, and share jika kamu mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.